Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu. Nggak berasa nih, sekarang udah hari Minggu aja. Nah, tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi kalian semua yang merayakan. Semoga rezeki kita dan keluarga juga bisa dilancarkan. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah, tapi kita juga harus mengucap syukur pada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan sekali lagi untuk menjalani ibadah ini walaupun dari rumah. Semoga secepatnya bisa ibadah offline lagi ya. Dan mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita kesampingkan dulu segala kesibukan kita. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sekali lagi. Kami bisa memiliki kesempatan untuk beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau tolong jauhkan kami dari segala gangguan. Kiranya Engkau tolong juga berikan kami Roh Kudus supaya kami bisa fokus dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu. Kiranya Kau juga tolong berkati semua orang yang terlibat di dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan kami. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan kami. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan kami. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Pujilah Tuhan kami. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Sekarang saatnya untuk kita berdoa memohon untuk pengampunan dosa dari Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Videonya boleh di pause, lalu nanti akan saya lanjut dengan doa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku dosa ya Tuhan. Kami sudah banyak sekali berbuat dosa selama minggu ini dan kami sungguh-sungguh menyesal. Sekarang kami ingin datang dan meminta mohon pengampunan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami sudah berkali-kali minta ampun atas dosa kami, tapi tetap saja kami melakukannya. Kiranya Engkau tolong ampuni kami sekali lagi ya Tuhan, dan bantu kami supaya kami tidak kembali mengulang kesalahan kami, dan kami tidak kembali terjerumus ke dalam dosa itu. Bantu kami supaya kami bisa tetap berada di jalan yang benar dan tetap berada di jalan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan
sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setama-tama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya dalam kebaktian ini kami secara khusus rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat pemberitaan firman. Kami bersyukur untuk Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Mampukan kami untuk menyambut kehadiran dan karyanya dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dalam kebaktian hari Minggu ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat 1 Korintus ini. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya.
not one for surprises. And Valentine's Day, it can be so embarrassing. It certainly isn't our thing. After all, it's totally overrated, right? Well, maybe I'm just not the romantic type. All I need is him. Because he gets me. Apa kabar anak-anakku? Semoga semua ada dalam keadaan baik. Ada yang ingat apa yang istimewa dengan hari ini? Ya, betul. Seperti video yang barusan kita saksikan. Hari ini tanggal 14 Februari dikenal sebagai Hari Valentine's Day. Hari kasih sayang. Di Barat, peringatan atau perayaan Hari Valentine sudah ratusan tahun dilakukan. Kemudian menyebar ke mancanegara, termasuk ke Indonesia. Hari Valentine menjadi semacam hari raya, khususnya bagi kaum muda, untuk saling menunjukkan perhatian, cinta kasih, lewat berbagai simbol. Simbol-simbol yang digunakan secara tradisional adalah aneka bentuk hati. Entah itu hati dalam bentuk balon, hati dalam bentuk lukisan, dan sebagainya. Lalu bunga mawar. Kartu-kartu ucapan. Dan warna favorit untuk hari Valentine adalah merah muda, merah atau merah tua. Di Barat, di Eropa persisnya, pada abad 15, orang-orang menyampaikan ungkapan cinta kasih pada hari Valentine dengan menulis secarik surat. Lalu belakangan menggunakan kartu ucapan yang dibuat sendiri. Nah, baru pada tahun 1840-an, seorang perempuan bernama Esther A. Howland, dia mulai menjual kartu ucapan Valentine yang diproduksi secara massal. Itu untuk pertama kalinya dilakukan di Amerika. Nah, sekarang di Amerika Serikat, di sana saja, tercatat setiap tahun tidak kurang 190 juta kartu ucapan dikirimkan orang-orang. Sementara tradisi berkirim coklat itu diperkirakan dimulai abad 17. Lalu berkembanglah aneka hal lain yang ditawarkan oleh pengusaha-pengusaha yang jeli melihat peluang untuk meraih keuntungan lewat komersialisasi event Valentine's Day ini. Pengusaha restoran, kafe menawarkan misalnya paket makan malam romantis. Pengusaha aneka ornamen Valentine berkreasi dengan aneka barang yang mereka tawarkan. Dunia mode juga tidak ketinggalan menawarkan aneka pakaian bertemakan Valentine. Toko-toko perhiasan juga begitu. Mereka meyakinkan orang bahwa perhiasan bertatahkan permata berlian adalah hadiah yang paling tepat untuk orang yang Anda kasihi. Begitu seterusnya. Singkat cerita, Valentine's Day yang semula adalah suatu momen untuk menyebarkan kasih sayang kepada semua orang, baik antar pasangan, teman, dan orang-orang terdekat.
Perayaan Hari Kasih Sayang yang awalnya bertujuan menyebarkan nilai positif soal kasih sayang itu mulai dicemari oleh komersialisasi aneka produk yang bisa membuat orang terjebak pada konsumerisme. Nah, hal ini sangat penting untuk kita waspadai. Jangan sampai kita terperangkap. Tema kebaktian remaja GKI Gading Indah hari ini kontroversi seputar Valentine. Saya tidak akan membicarakan sejarah perayaan Valentine's karena saya yakin anak-anakku sudah lebih tahu ketimbang saya. Valentine's Day dalam kenyataannya memang telah menimbulkan kontroversi, pertentangan di beberapa negara. Bahkan juga di beberapa wilayah yang ada di suatu negara seperti di Indonesia ini. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Pakistan, Malaysia pernah melarang dilakukannya perayaan atau peringatan Valentine. Beberapa daerah atau kota di Indonesia juga melakukan hal serupa. Pelarangan itu dilakukan dengan berbagai alasan. Umumnya adalah penilaian bahwa perayaan Hari Valentine tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh kalangan tertentu. Nah, bagaimana sepatutnya kita menyikapi hal perayaan atau peringatan Valentine's Day ini? Bacaan kita Surat 1 Korintus pasal 13 yang tadi sudah kita renungkan. Di sana Rasul Paulus menuliskan tentang hakikat kasih sebagai dasar, sebagai hal yang terutama, yang terbesar di antara hal-hal lain dalam kehidupan para pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Istilah paling besar dalam teks ini menggunakan kata meizon, yang artinya selain paling besar, terbesar, juga paling kuat. Bukankah dengan ini firman Tuhan lewat tulisan Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kasih mestinya menjadi daya yang paling kuat yang menggerakkan kehidupan kita, menggerakkan pilihan-pilihan kita, menggerakkan tindakan-tindakan kita. Sementara untuk kata kasih digunakan kata agape. Agape adalah kasih yang fokusnya pada kebaikan, kebahagiaan, keselamatan pihak yang dikasihi. Agape dalam praktiknya mestilah juga bersifat resiprokal, timbal balik, bukan cuma dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, teks kita menggambarkan beberapa sifat dari agape ini. Misalnya dalam ayat 4 dikatakan, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Anak-anakku, di dalam kemurahan hati yang dimaksudkan di sini, dia bukan berarti royal, karena murah hati lalu jadi royal. Membelikan hadiah Valentine yang semahal-mahalnya, bukan itu. Tetapi di dalam kemurahan hati yang dimaksud ada keterbukaan untuk menaruh empati kepada orang lain. Katakanlah kalau Anda punya anggaran Rp1.000.000 untuk membelikan hadiah bagi orang yang Anda kasihi, untuk kekasihmu.
Lalu pada saat yang sama Anda melihat tetanggamu tidak punya uang untuk menebus obat bagi anaknya. Maka kasih yang murah hati akan mendorong kita untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan itu. Kalau begitu, bagaimana dong dengan sang kekasih? Marah dia kalau anggaran untuk hadiahnya dikurangi. Anak-anak, kalau dia juga memiliki kasih yang agape, maka pasti dia akan mengerti, bahkan mendukung niat baik Anda. Lalu dikatakan kasih itu tidak cemburu. Kata cemburu dalam bahasa aslinya juga berarti iri hati. Iri hati muncul dari kecenderungan membandingkan apa yang dimiliki dengan apa yang dimiliki orang lain. Membandingkan apa yang aku lakukan dengan apa yang orang lain lakukan, lalu tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki, dengan apa yang sudah dilakukan. Cemburu, iri hati bisa membuat orang gelap mata. Nah, kemungkinan besar ini yang membuat sebagian orang jor-joran di dalam membelikan dan memberikan hadiah Valentine kepada orang lain. Tapi catatan ini juga penting buat orang yang menerima tanda kasih, simbol kasih dalam kesempatan Valentine. Jangan suka membanding-bandingkan apa yang Anda terima dengan apa yang diterima orang lain sebagai tanda kasih pada hari Valentine ini. Nah, hal itu terkait erat dengan sifat lain dari agape, yaitu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau kita memberikan hadiah Valentine supaya kita dipuji, apalagi kalau kita mempertunjukkan hadiah yang kita beli untuk orang lain itu lewat medsos. Hey guys, aku beliin ini loh untuk pacarku. Dan itu dilakukan supaya orang-orang tahu mahalnya hadiah yang kita beli itu. Maka menurut teks kita, hal tersebut justru bertolak belakang dengan hakikat kasih. Ayat 5 berbunyi, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Salah satu alasan dari pihak yang menaruh keberatan terhadap perayaan Valentine's bahwa kesempatan itu disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Misalnya mempraktikkan seks bebas. Maka teks kita mengingatkan bahwa kalau kita memiliki kasih yang agape itu, maka pasti kita tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bahwa merayakan hari kasih sayang mestinya justru membuat kita melakukan tindakan yang menunjukkan penghargaan, penghormatan kita kepada orang lain. Kasih yang mendemonstrasikan terpeliharanya kekudusan relasi di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita memang tidak sanggup, bukan tidak mau, bukan pelit, tapi betul-betul tidak sanggup mengungkapkan kasih kita dalam bentuk barang-barang yang harus kita beli? Kalau itu kondisinya, maka kita bisa mengungkapkan simbol kasih sayang itu lewat karya kita sendiri. Sepucuk surat yang ditulis dengan kasih yang tulus jauh lebih berharga ketimbang seikat bunga mawar atau sekotak coklat mahal
yang kita beli dengan terpaksa, apalagi kalau harus berhutang atau bahkan mencuri. Katakan saja dengan jujur kondisimu itu. Kalau orang yang dengannya kita berelasi itu, entah pasangan, entah kekasih, entah sahabat, juga mengasihi kita dengan kasih yang agape, maka pastilah ia tidak akan marah dan tidak menyikapi keadaan itu dengan menganggapnya sebagai suatu kesalahan serta menyimpannya. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi bolehkah kita merayakan Valentine's Day, hari kasih sayang? Menurut saya, boleh-boleh saja asal kita memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya tadi. Bahwa kita melakukannya atas dasar dan di dalam terang agape. Bukan karena kita mau memperingati jasa orang suci tertentu. Bukan demi mengumbar hawa nafsu. Bukan untuk pamer secara jor-joran. Kita sadar bahwa sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Berarti kasih itu bukan sesuatu yang kita praktikkan pada saat tertentu saja, melainkan setiap saat, dimanapun, kepada siapapun. Bahwa Valentine's Day mau dijadikan sebagai momen khusus untuk merayakan kasih sayang di antara kita dengan sesama, ya baik-baik saja. Namun merayakan Valentine's Day bagi kita bukanlah keharusan, apalagi kewajiban. Demikian tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Selamat merayakan cinta kasih, kasih sayang, di mana saja, kapan saja, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela jujur dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terdebar.
persembahan ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Teman-teman, kini saatnya untuk kita mengangkat doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau beri kepada kami. Saat ini kami ingin mengangkat doa syafaat kami, ya Tuhan. Pertama, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami yang terutama sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong berkati Bapak Jokowi sebagai Presiden kita serta segala jajarannya hingga para tenaga kesehatan, dokter, dan sukarelawan yang membantu di lapangan. Kiranya Engkau tolong berkati mereka, ya Tuhan. Berikan mereka semangat, kesehatan, kekuatan, kejujuran, tanggung jawab, dan dorongan untuk terus melakukan pekerjaan mereka dengan baik untuk menanggulangi masalah-masalah ini. Juga kiranya Engkau tolong berkati gereja kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong berkati keberlangsungannya serta berkati kami anak-anak-Mu yang ada di remaja dan remaja junior. Kiranya Engkau tolong tanamkan kerinduan di dalam kami serta kebahagiaan saat puji dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Engkau tolong berkati keluarga kami, ya Tuhan. Jauhkan keluarga kami dari segala mara bahaya, dari bencana dan semua hal buruk lainnya. Tapi kiranya Engkau tolong berkati mereka supaya mereka bisa tetap selamat dalam kegiatan sehari-harinya. Kiranya Engkau tolong bantu mereka, jaga kesehatan mereka. Kiranya Engkau juga lancarkan rezekinya, ya Tuhan. Serta kiranya Engkau juga tolong berkati kami yang mungkin saat ini memiliki pergumulan tersendiri. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong berkati supaya kami bisa melewati pergumulan kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong memberikan kami kekuatan dan terus membuat kami tetap percaya kepada-Mu, percaya bahwa Engkau ada dan percaya bahwa badai kehidupan ini akan segera berlalu. Juga kiranya Engkau tolong berkati studi kami, ya Tuhan, yang saat ini kami jalankan dengan jarak jauh. Kiranya Engkau tolong berkati supaya kami bisa tetap fokus dan tetap mengerti akan pembelajaran kami, dan semoga kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami di sekolah offline secepatnya. Dan ya Tuhan, inilah doa kami, dan kami percaya bahwa Engkau sudah memiliki rencana untuk kami, dan kami percaya bahwa rencana-Mu yang terbaik untuk kami. Maka dari itu, semoga rencana-Mu lah saja yang terjadi kepada kami, dan kehendak-Mu lah saja yang akan terus mengisi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah syafaat kami. Amin. Yesus menginginkan dahu bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar